Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Hadirin para alim, para ulama yang sedaya insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur dumateng Allah pepanggihan kita wonten ing kesempatan ingkang saya menika. Mugi-mugi estu-estu dipun rahmati dening Allah, dipun tono caket pepanggihan majelis ingkang didengung-dengungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setunggalipun ayat ingkang ngawaturaken kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sejatosipun dengan adanya kesungguhan, dengan adanya umat Islam ini benar-benar berusaha mengamalkan Islamnya, maka Allah memberikan pujian-pujian kepada generasi-generasi terbaik di kalangan Islam, yaitu generasi para sahabat. Maka Allah memberikan pujaan kepada generasi para sahabat. Kuntum khairu ummatin, kuntum ana sira kabeh ana iku khairu ummatin, dadi sak bagus-baguse umat. Kenapa bisa diberikan gelar umat yang terbaik? Karena mereka semua melakukan ta'muruna bil ma'ruf. Kowe kabeh padha gelem merintahake perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara kebejikan. Wa tanhauna lan padha gelem nyegah sira kabeh al-munkar, saking perkara-perkara kemungkaran. Terus nikulah kuncinipun supados umat ini bisa kembali mendapatkan kejayaan, maka bagaimana ada usaha untuk selalu memerintahkan kepada kebaikan dan menyegah dari segala kejahatan. Maka dari itu diberikan satu contoh. Ketika amar ma'ruf nahi munkar itu hilang, daerah yang tadinya taat kepada Allah bisa menjadi daerah yang menyembah berhala. Mekah riyen itu zamanipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim itu Khalilullah yang taat kepada Allah, nanging amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, dangu-dangu Mekah itu menjadi daerah yang jahiliyah, menyembah berhala. Ka'bah yang bangunan Kanjeng Nabi Ibrahim malah ditaruh berhala, terus dibuat Tuhan. Tapi dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembalilah dihidupkan, dirintis amar ma'ruf nahi munkar, mengajak umat ini kembali kepada Allah, kembali kepada aturan-aturan Allah. Maka sedikit demi sedikit kembalilah daerah yang taat kepada Allah, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang akhirnya umat Islam mendapatkan kejayaan kurang lebih 1300 tahun, 13 abad. Jadi 13 abad umat Islam mendapatkan kejayaan yang akhirnya mungkin karena lalai, kurang amar ma'ruf dan nahi munkar, mungkin karena lalai terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, maka Allah cabut kejayaan Islam saat itu. Jadi 13 abad kejayaan Islam, sampai orang-orang kafir itu supaya tidak mengingat 13 abad, dia mengatakan angka 13 itu angka sial katanya. Di mana-mana di daerah Eropa itu tidak ada angka 13.
Hotel tidak ada yang tingkat 13, katanya gitu kan. Kamar-kamar hotel tidak ada yang nomor 13, karena kalau dia melihat nomor 13 akan teringat bagaimana zaman dulu dia dikuasai kejayaan Islam selama 13 abad. Tapi Allah berjanji di akhir zaman nanti akan kembali umat Islam diberikan kekuatan untuk menguasai dunia ini. Kapan itu terjadi? Apabila umat ini mau kembali beramar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah nggih. Saking menika dipun semanataken ketika kula lan panjenengan sami istiqomah mangkileh amar ma'ruf nahi munkar, insyaallah Islam akan dikembalikan kejayaannya. Yang syarat terakhir setelah tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, harus yang paling utama disertai benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa didasari iman hanya karena Allah, maka fitnah akan bermunculan. Kalau kita melakukan hanya karena yang lain, karena jabatan, karena popularitas, karena apapun, maka kejayaan akan sulit datang. Ada satu hadis di dalam kitab, ini kita konco-konco NU, kitab Nasoiful Ibad, itu Syekh Sihabuddin pun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rubiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin ala ashabi, kharaja wis metu sapa Rasul dzata yaumin ing dalem salah siji dina ala ashabi marang ing atase sahabat-sahabate Rasul. Wa qala mongko dawuh sapa Rasul, kaifa asbahtum, kepriye di pagi harimu, apa kabar kalian semua di pagi hari ini? Wa qalu mongko jawab sapa sahabat, asbahna mu'minina billah. Para sahabat menjawab, pagi ini kita semua dalam keadaan iman kepada Allah. Itu kuncinya iman tadi. Tetapi Rasulullah tidak cukup dengan begitu. Apakah cukup dengan kata-kata iman? Maka Rasulullah melanjutkan pertanyaan, wa ma alamatu imanikum? Apa alamat imanmu ketika kamu mengakui seorang iman? Qalu mongko padha jawab sapa sahabat, nasbiru alal bala. Sing nomor 1, nasbiru sabar sapa kita alal bala ing atase bala. Wa nasbiru alal rafa, iki jane enten sarahe, tapi sarahe mboten wonten. Wa nasbiru lan syukur sapa kita alal rafa ing atase kelonggaran. Ini enten sarahe. Wa nardholan ridho sapa kita bil qadha kelawan qadha utawa ketentuan. 3 perkara ini, nomor 1 syukur saking rahmat kelonggaran, nomor 2 sabar sangka bala, sing nomor 3 nardha bil qadha. Enten iki dipun sarai nardha bil qadha ai hukmullahi fi ayunil maujudati. Qadhae Gusti Allah niku napa? Pestene Gusti Allah ki napa? Apa pesten rezekimu sakmene, pesten umurmu sakmene? Ternyata mboten sarai. Sarai qadhae Gusti Allah niku hukmullahi, pira-pira hukume Gusti Allah. Hukum ning fi ayunil maujudat, di dalam kenyataan kehidupan alama ya alaihi, yang dilakukan di atas kehidupan tersebut. Fil minal ahwali, nyatane saking pola tingkahe menungso. Dadi sing jenenge qadha Gusti Allah niku nek rukun iman sing nomor 6 kudu iman yang qadha dan qadar. Qadha ke apa sak temene niki tafsirane ketentuane Gusti Allah yang berwujud hukum-hukumnya Allah. Lah itu mulai kapan? Niku fil azali ilal abadi. Fil azali mulai ini diturunkan sampai untuk seterusnya. Jadi kalau hukum Allah itu mulai diturunkan untuk seterusnya sampai hari kiamat. Bukan kalau hukum Islam itu katanya apa mengikuti zaman, ya tidak bisa. Jadi hukum itu dibuat seterusnya. Hadirin jamaah
ulama yang saya hormati, satu hadis lagi pun kadung pokok pek tak waca ini. Niki saking kitab Tambihul Filim, Imam Abdullah As-Samarqandi meriwayatkan, langsung artinya mawon dari Abu Hurairah Rasul radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang diperlihatkan kepadaku. 3 golongan menjadi golongan masuk surga pertama, dan 3 golongan masuk neraka yang pertama. Golongan yang masuk surga pertama, satu adalah orang yang mati syahid membela agama Allah. Yang nomor 2, para pembantu atau hamba sahaya yang selalu taat kepada Allah walaupun dalam keadaan tertekan. Yang nomor 3 adalah fakir miskin yang berakhlak mulia. Dia tidak putus asa, dia tidak meminta-minta, walau dalam keadaan susah dia punya beban anak istri. Itu yang masuk surga. Ada 3 golongan yang masuk neraka. Satu, yaitu di sini disebutkan Rasulullah bersabda, yaitu penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, yang menindas rakyat kecil dengan segala macam undang-undang bikinan mereka yang memberatkan di luar batas kemampuan manusia. Disinilah ternyata rombongan masuk neraka pertama kali Rasul bersabda adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Zalim itu dari kata tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan muftadul hal. Wa musaikin ghairu makalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau menempatkan hukum-hukumnya Allah bukan pada tempatnya, hukum-hukumnya manusia, kok yang membuat manusia pasti keliru. Hukum untuk manusia pastinya itu adalah harus berasal dari yang membuat manusia. Hadirin sekali ini pun waktu kelas angga sekali sampai melih. Mugi-mugi terakhir kita sudah diberikan kegiatan tetap istiqomah dalam berdakwah. Ketika kita dalam istiqomah bersungguh-sungguh, maka nusratullah akan segera datang di hadapan kita. Allahu Akbar. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakallahu khair kepada Kiai Haji Anasarin yang sudah menyampaikan kalam ulama yang pertama. Saya itu selalu senang dengar beliau menghentikan itu. Seandainya dekat itu saya pengen ngaji ke beliau tiap hari kalau boleh. Masya Allah. Cuma karena keterbatasan waktu, mohon maaf Kiai harus berbagi. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan kalimat minal ulama yang pertama, kita akan lanjutkan untuk mendengarkan kalimat minal ulama selanjutnya yang akan disampaikan oleh seorang ulama asal dari Mataram dari Madiun kepada Kiai Ahmad Fatoni Tafadhol Maskuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladziina min qablihim. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para amin, hadirin dan pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan malam hari ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema penguasa, dambaan umat, penjaga keadilan yang sesungguhnya. Para alim, hadirin dan pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara penguasa, hari ini kaum muslimin hidup bukan di bawah kekuasaan Islam. Kaum muslimin hidup di dalam sebuah sistem peradaban kapitalis sekuler. Baik kaum muslimin yang ada di negeri ini ataupun di negeri-negeri yang lain di belahan dunia ini. Karena sistem hari ini yang mendominasi adalah kapitalis sekuler. Para alim, hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak dari itu semua, kalau kita lihat hari ini kaum muslimin itu terpuruk kondisinya di dalam berbagai aspek kehidupan. Satu contoh misalkan di dalam bidang politik, umat Islam terpecah belah menjadi banyak negara, terjajah dan tertindas. Padahal dulunya umat Islam itu satu. Dulunya Islam itu di bawah satu kepemimpinan, yaitu Khilafah Islam yang pernah eksis selama 13 abad lamanya atau 1300 tahun lamanya. Tetapi kondisi hari ini sungguh sangat memprihatinkan. Umat Islam di berbagai negeri itu terjajah dan tertindas. Itu dari aspek politik, para alim dan hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bidang ekonomi kita melihat negeri-negeri kaum muslimin itu didominasi oleh kapitalis global. Sehingga kita melihat kesenjangan dan kemiskinan itu merajalela. Kalau kita melihat negeri-negeri kaum muslimin itu biasanya identik dengan kemiskinan. Kemudian di bidang sosial, kerusakan akhlak dan hancurnya sendi-sendi rumah tangga. Kemudian di bidang hukum, tidak ada kepastian hukum dan keadilan. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Jadi bagi umat Islam, kalau kita lihat hari ini, ya, itu sangat sulit untuk mendapatkan keadilan. Ya. Kemudian di bidang agama, kita melihat semakin kaburnya pemahaman terhadap akidah Islam dan juga pemurtadan, ya, di merajalela di mana-mana. Itulah keadaan umat Islam hari ini, para alim, hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peradaban kapitalis sekuler hari ini, ya, bagi umat Islam, tentu umat Islam tidak bisa berharap banyak bahwa sistem hari ini itu bisa mensejahterakan dan bisa membawa keadilan bagi umat Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu satu-satunya harapan umat Islam adalah sistem Islam itu sendiri, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi sistem khilafah itu adalah ajaran Islam. Meskipun hari ini khilafah itu dikriminalisasi. Khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan warisan baginda Rasulullah SAW yang eksis kurang lebih 13 abad lamanya, dimulai dari kekhilafahan pada masa Khulafaur Rasyidin, ya. Kemudian berakhir pada masa kekhilafahan Bani
Utsmaniyah yang runtuh tahun 1924. Sistem ini pasti akan kembali karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu wa amilus shalihat, dan yang mengerjakan amal-amal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini adalah janji Allah, dan janji Allah itu pasti benar. Kemudian yang kedua, kita juga mendapatkan kabar gembira, bisyarah dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Jadi insya Allah atas izin Allah, khilafah itu akan segera tegak kembali. Para alim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita bicara penguasa dambaan umat, maka mestinya ya ini adalah penguasa di dalam sistem Islam, ya, yaitu kekhilafan Islam. Insya Allah Al-Fakir pada kesempatan malam hari ini ingin sedikit memberikan contoh, ya. Jadi penguasa pada masa sistem pada saat kekhilafan itu ada, ya. Jadi yang pertama yang Al-Fakir ingin sampaikan pada masa khalifah yang pertama, yaitu khalifah pengganti baginda Rasulullah SAW, yaitu pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi suatu ketika Umar mengunjungi Abu Bakar, ya. Beliau sedang menangis. Kemudian Umar bertanya kepada sahabatnya, "Apa gerangan engkau menangis, sahabat?" Ya. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Wahai Umar, sedikit pun aku tidak berkeinginan untuk menjadi khalifah dan memimpin kalian." Kemudian Umar mengatakan, "Kemanakah engkau hendak lari, sahabatku? Demi Allah, kami tidak akan membatalkan baiat kami kepadamu, dan juga tidak meminta engkau untuk berhenti melepaskan jabatan ini." Ya. Jadi dari kisah ini bisa kita ambil ibrah, ya. Jadi jabatan di dalam Islam itu adalah amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khilafah akan segera tegak, penguasa dambaan umat. Itu aja barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan disampaikan kepada Kiai Ahmad Fatoni yang sudah menyampaikan mengisahkan bagaimana tentang seorang penguasa yang menjadi dambaan umat. Itu adalah tentu saja penguasa yang bisa menjaga keadilan yang sesungguhnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk mendengarkan kalimat Allah selanjutnya yang akan disampaikan oleh seorang ulama dari Ponorogo, beliau juga pembina tahfidz Quran dari Ponorogo, kepada Kiai Haji Syahid Tafadhol Mas Gulayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ayuhal ulama al-fadil rahimakumullah, dan para pemirsa dimanapun panjenengan berada, syukur alhamdulillah
kita semuanya masih diberi karunia kesehatan, kenikmatan iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling tinggi di antara kita yang masih kita miliki. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan ulama al-fadhil rahimakumullah, kalau kita meneladani uswah hasanah kita kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya permasalahan yang kita hadapi di dunia saat ini tuntas. Apa? Tuntas. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah ketika kaum muslimin diajak untuk kembali kepada Islamnya, mereka masih ada yang belum paham. Ada yang mereka setengah paham. Ada yang mereka salah paham. Ada juga yang menjadi penghalang. Nah itu sebenarnya masalahnya. Ya. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tema yang insya Allah sederhana dan insya Allah akan bisa mencerahkan pada kita semuanya. Yang ini temanya adalah relasi atau hubungan negara dan agama. Apakah ada? Sangat jelas dan sangat tegas oleh Rasulullah SAW dan beserta dilanjutkan oleh para sahabatnya, itu sudah dipraktekkan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Anas Karim, bahwasanya Islam sempat menguasai dunia 2/3 dunia, ya, selama 13 abad lamanya. Apa mungkin mereka itu hanya dakwah tentang ibadah mata saja? Nonsense, tidak mungkin. Maka dari itu pasti ada yang salah ketika saat ini kita masih belum kembali jaya sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dari itu, ayuhal ulama al-fadil, usikum wa nafsi bitaqwallah, ya. Saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya bahwasanya jalan untuk kembali bangkitnya kaum muslimin tidak ada cara yang lain kecuali mencontoh dakwah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang menjadi kata kuncinya. Maka dari itu, ayuhal ulama al-fadil, Rasulullah sendiri juga sudah meminta kekuasaan itu, atau oleh Allah diperintahkan untuk meminta kekuasaan itu dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini jelas Rasulullah menyadari bahwa tidak ada kemampuan bagi beliau untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun pernah mengirim surat kepada salah seorang amilnya, kalau sekarang adalah bupatinya. Di dalam surat tersebut berisi wad-dinu wal mulku au amani fala yastaghni ahaduhuma 'anil akhar. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Tak cukup salah satunya tanpa didukung oleh yang lain. Maka dari itu, ayuhal ulama al-fadhil rahimahullah dan para pemirsa dimanapun panjenengan berada, sudah dicontohkan sebagaimana tadi oleh Rasulullah sendiri, oleh para khulafaur rasyidin, dan dilanjutkan sampai ke khilafah Turki Utsmani. Mereka tidak memisahkan
aturan agama dalam mengatur urusan kehidupannya. Maka dari itulah ayuhal ulama al-fadhil rahimakumullah, marilah kita jangan mudah terkecoh, jangan mudah tersesatkan dengan bahwasanya saat ini ada yang namanya moderasi Islam. Ada moderasi Islam. Nek beragama, memperdalami agama itu ojo jeru-jeru, jangan dalam-dalam, sidik-sidik wae. Supaya apa? Supaya kita itu mudah untuk ditipu, dibelokkan, supaya mengikuti cara-cara musuh kita, mudah untuk disembelih. Itu aja lah misalnya. Gampang aja begitu. Maka dari itu, marilah kita bersatu padu memperjuangkan Islam ini dengan secara berjamaah, jangan sendiri-sendiri, supaya kita itu juga semakin kuat. Dari saya, insya Allah saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah, billahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakallahu khairan kepada Kiai Haji Sa'id yang sudah menyampaikan kalimat ulama yang beliau sampaikan tadi. Memang temanya adalah bahwa agama dan negara itu adalah ibarat saudara kembar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan untuk mendengarkan kalimat ulama selanjutnya yang akan disampaikan oleh seorang ulama asal Mataram juga, beliau dari Madiun. Kami akhiri kepada yang terhormat Kiai Fathur Rahman, Bapak Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim, para ulama yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita diberikan karunia oleh Allah SWT sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis yang sangat mulia ini. Al-alim rahimahullah, mungkin ya saat ini perlu bagi kita untuk senantiasa mengingatkan kepada umat bahwasanya misi utama dari Rasulullah SAW adalah menyampaikan risalah kepada umat manusia. Dengan risalah itulah kemudian bisa kita pahami bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka ketika misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat. Ini harus dipahami bahwasanya rahmat di sini adalah risalah itu sendiri. Jadi dengan risalah itulah Allah berkasih sayang kepada kita, karena dengan kasih sayangnya itulah, dengan risalah itulah kemudian kita dituntun untuk bisa menyelamatkan diri dalam kehidupan dunia ini sampai di akhirat kelak. Jadi menjadi aneh kalau misalnya orang berdalil Islam rahmatan lil alamin kemudian menolak sebagian ajaran Islam. Itu unik ya. Unik dan aneh itu. Ajaran Islam amar ma'ruf dan nahi munkar dipahami intoleran. Jadi kalau ada orang nasihati orang LGBT misalnya, jangan itu namanya intoleran. Inilah masalah yang dihadapi oleh umat saat ini. Begitu jauhnya umat dari pemahaman Islam. Jadi kita harus paham risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah kasih sayang Allah SWT secara nyata kepada kita. Sehingga kita bisa juga pahami bahwasanya risalah itu adalah jalan lurus, jalan tol yang menuntun kita dalam kehidupan dunia ini
sampai kelak di akhirat kelak. Jadi selamat kita nikmati kebahagiaan yang hakiki. Mungkin di dalam istilah lain, istilah sirotol mustaqim, kita kan sering ya dalam sholat kita ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di suatu ketika Rasulullah SAW itu juga pernah ya menggores-gores tanah, kemudian di antara goresan-goresan tanah tadi Rasulullah SAW menggaris garis yang lurus, kemudian beliau bersabda, inilah jalan. Artinya apa? Rasulullah itu sebenarnya mau menegaskan kalau kalian wahai umatku, para sahabatku, mengikuti jalan itu, kalian tidak akan tersesat, tidak akan sesat. Berbeda kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka dipastikan pasti Anda akan salah jalan. Ikhwanin, para alim ulama yang dirahmati Allah, hanya saja risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akhirnya kan juga dibatasi oleh usia. Artinya tanggung jawab untuk menyampaikan risalah itu ya cukup sampai beliau wafat. Terus bagaimana? Terus ya tentu harus ada yang mewarisi. Siapa yang mewarisi? Yaitu para ulama. Karena itulah Rasulullah SAW di dalam satu hadis ya, innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma, faman akhadha bi faqad akhadha fi hadil faqir. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan sesungguhnya para Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Tetapi para Nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil ilmu, maka sungguh dia mengambil bagian yang banyak. Jadi hakikatnya ya, para ulama itu sebenarnya ya pengambil tanggung jawab penerus dari kenabian, dari sisi penyampaian risalah kepada umat manusia. Oleh karena itu, kalau ada orang yang memusuhi, mengkriminalisasi, kemudian mengolok-olok ajaran yang dibawa oleh para ulama yang mukhlis sebenarnya, tentu ini sangat disayangkan. Karena apa? Karena pada hakikatnya dia itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga berfirman melalui Rasulnya di dalam satu hadis ya, hadis riwayat Bukhari, man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad azantu bil harbi, maka sungguh aku mengumumkan perang terhadapnya. Jadi sungguh sangat gas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kecaman terhadap orang-orang yang mengungsi wali-wali, yakni kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam majelis yang mulia ini. Berkalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Kiai Fafur Rahman yang kembali mengingatkan kepada kita menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, bahwa memusuhi ulama berarti menyatakan perang dengan Allah. Masyaallah. Setelah tadi kita dengarkan kalimat minal ulama dari Kiai Fafur Rahman, kita akan lanjutkan untuk mendengarkan kalimat minal ulama selanjutnya yang akan disampaikan oleh seorang ulama dan penolong. Dia adalah pengasuh dari Majelis Ta'lim Nafsiyah Islamiyah. Kepada yang saya hormati Ustaz Muhammad Lani, tafadhol Mas Ustaz. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina tatbiqa syariah wa iqamata al-khilafah 'ala al-hajji al-afdaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna